Apa yang paling ditakuti oleh setan? Bukan orang yang rajin berdebat tentang agama, tapi orang yang diam di malam hari, lalu sujud sendirian. Karena di saat dunia tertidur, satu hamba yang meneteskan air mata di sepertiga malam bisa membuat langit bergetar. Dan kamu, kalau masih bisa bangun di malam itu, berarti Allah masih cinta. Sobat Hikmah Channel. Banyak manusia yang kehilangan arah, bukan karena tak ada jalan, tapi karena mereka tidak lagi menoleh ke atas. Langit sudah memanggil, tapi manusia sibuk menunduk ke bumi, menatap layar, mengejar angka, mengukur bahagia dengan hal yang fana. Banyak yang mengeluh, hidup susah, pekerjaan tak ada. Padahal yang hilang bukan rezeki, tapi keberkahan. Bukan karena dunia tertutup, tapi karena hati mereka yang tertutup dari zikir. Pengangguran merajalela, tapi yang lebih parah adalah hati yang tidak bekerja untuk mengingat Allah. Mereka mengadu kepada manusia, meminta belas kasihan dari makhluk. Sementara Allah masih menunggu di malam hari, menanti siapa yang mau bersujud. Wahai jiwa yang sadar, bersyukurlah jika hatimu masih bisa tenang, karena itu tanda kamu masih punya arah. Bersyukurlah jika malam-malammu masih bisa bergetar, karena banyak jiwa yang sudah mati sebelum jasadnya terkubur. Banyak orang ingin hidupnya diberi petunjuk, tapi sedikit yang mau mengetuk pintu malam. Padahal di saat manusia tertidur, Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia dan menyeru, siapa yang memohon akan diberi, siapa yang meminta ampun akan diampuni. Tapi kamu tahu, kebanyakan dari kita justru terlelap di saat langit sedang terbuka. Kita meminta petunjuk, tapi lupa mengetuk pintunya. Kita ingin tenang, tapi enggan menyepi dengannya. Wahai jiwa yang lalai, kamu mencari cahaya di luar, padahal lampunya ada di dalam hatimu. Hanya saja debu dunia sudah menutupinya. Malam itu saksi cinta antara hamba dan penciptanya. Di saat sunyi, Allah memanggil siapa yang ingin dekat, siapa yang ingin damai, siapa yang ingin disembuhkan. Tapi manusia sibuk dengan dunia, sibuk dengan angka, sibuk dengan hal-hal yang tak membawa makna, sementara waktu terus berlari meninggalkan mereka yang lupa sujud. Wahai jiwa yang lelah mencari, kamu sudah berjalan jauh menelusuri pasar-pasar dunia, mengadu pada manusia yang sama lemahnya seperti dirimu. Padahal Allah lah yang membukakan pintu rezeki di waktu sunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Tapi kebanyakan dari kita berjalan tanpa menyebut namanya, bekerja tanpa doa, hidup tanpa arah, dan pulang tanpa rasa syukur. Lihatlah zaman ini, banyak yang bekerja keras tapi hatinya sempit, banyak yang bergelimang harta tapi jiwanya kering. Rezeki sejati bukan hanya uang, tapi lapangnya dada dan cukupnya hati. Banyak yang mencari kerja tapi lupa bekerja untuk akhirat. Banyak yang mengejar rezeki tapi menutup pintu tahajud di waktu malam. Padahal disitulah sumber kekuatan dan keberkahan. Wahai jiwa yang sibuk, jangan lupa bahwa ketenangan bukan di dompet, tapi di zikir yang hidup di dada. Sekarang manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka mengejar dunia dengan seluruh tenaga, tapi melupakan yang memberi tenaga itu sendiri. Dunia sudah jadi Tuhan kecil di hati manusia. Harta dan popularitas jadi tujuan. Tapi saat hati kosong semua terasa hampa. Kamu lihat orang berebut perhatian di mana-mana, mengemis bukan hanya di jalan, tapi di layar. Mereka meminta pengakuan dari sesama, padahal Allah sudah menunggu di malam hari untuk memberi lebih dari yang mereka minta. Wahai jiwa yang gelisah, seandainya kamu tahu betapa luasnya rahmat Allah, kamu tak akan sibuk mencari kasih dari manusia. Kamu akan memohon hanya padanya, karena Allah Maha Kaya dan manusia hanyalah pengharap. Tapi kita lebih memilih tidur daripada tahajud, lebih memilih cahaya ponsel daripada cahaya sujud. Maka pantas hati gelisah walau dunia di genggaman. Hati manusia sekarang kering, bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang zikir. Banyak yang fasih bicara tapi tak kenal makna. Banyak yang tampak beriman tapi hatinya tak lagi bergetar ketika mendengar nama Allah. Itu tanda hati sudah jauh dari sumbernya. Allah tak pernah menjauh, tapi manusialah yang melangkah pergi. Kamu lihat orang sibuk membangun rumah tapi melupakan masjid dalam dirinya. Mereka hafal motivasi tapi lupa ayat kehidupan. Mereka bicara tentang bahagia tapi tak tahu caranya. Karena bahagia itu lahir dari sujud yang sepi. Malam adalah cermin hati. Siapa yang berani menatap dirinya di sana akan tahu seberapa dalam luka jiwanya. Maka bangunlah walau hanya sebentar. Basuh hatimu di sepertiga malam sebelum dunia menenggelamkannya lagi. Hidup ini seperti ladang. Siapa yang menanamnya di malam hari akan menuai di siang hari.
Tapi siapa yang membiarkannya kering akan memanen penyesalan. Tahajud itu air rahmat yang menembus tanah keras di hati manusia. Dia menumbuhkan sabar dan syukur, dan dari situlah tumbuh kekuatan. Banyak yang menunggu waktu luang untuk beribadah, padahal waktu tidak akan pernah luang bagi yang tidak memberi ruang untuk Allah. Kamu merasa lelah, tapi justru disitulah nilainya. Saat kamu melawan kantuk demi satu sujud, Allah menyaksikan perjuanganmu. Itu bukan kelemahan, tapi kemuliaan. Itulah bedanya pencari dunia dan pencari ridho. Yang satu tidur nyenyak, yang lain meneteskan air mata lalu tenang karena tahu hidupnya tidak sia-sia. Zaman sudah terbalik. Orang yang tidur panjang disebut istirahat. Orang yang bangun malam disebut aneh. Orang yang diam di masjid dianggap tak punya kerja. Orang yang sibuk dengan dunia dianggap berhasil. Nilai hidup sudah bergeser, bukan lagi dari hati tapi dari penampilan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Tapi siapa yang masih mengukur dirinya dengan takwa hari ini? Orang lebih bangga dengan pakaian baru daripada amal baru, lebih sibuk menata rumah daripada menata hati, lebih sering membuka ponsel daripada membuka mushaf. Wahai jiwa yang sibuk, jika kamu ingin hidupmu lapang, kembalilah ke malam, karena disitulah rahasia kekuatan yang dunia tak bisa beri. Banyak manusia kehilangan arah, bukan karena tak tahu jalan, tapi karena tak lagi mengenal cahaya. Cahaya itu bukan dari kota, bukan dari lampu, tapi dari hati yang menyebut nama Allah. Mereka berkeluh susah rezeki, padahal rezeki bukan hanya uang, tapi kemampuan untuk bersyukur di tengah kekurangan. Wahai jiwa yang gelisah, jika kamu ingin Allah dekat, bangunlah di waktu malam, meski hanya 2 rakaat. Itu lebih berharga dari 1000 langkah mencari dunia tanpa zikir. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu janji Allah, bukan hanya pahala, tapi kedudukan yang tinggi di sisinya. Kedudukan yang tak bisa dibeli, hanya bisa diraih dengan air mata malam. Wahai jiwa yang mencari, jika kamu ingin hidupmu tenang, kembalilah ke sunyi. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengenal diri. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan pulang ke fitrah, pulang ke kesadaran, pulang ke Allah. Dunia ini fana dan kita semua sedang menua. Akan datang hari ketika semua cahaya padam, kecuali cahaya yang kamu nyalakan di malam tahajudmu. Maka bangunlah walau sebentar, menangislah walau setetes, sujudlah walau sejenak. Karena setiap air mata malam akan menjadi cahaya di hari yang gelap. Wahai jiwa yang masih punya waktu, ketuklah pintu malam sebelum pintu itu tertutup. Sebab di sanalah rahasia kebahagiaan dan kelapangan rezeki. Barang siapa mengenal Allah di malam hari, Allah akan mengenalnya di siang hari. Ruh kita sedang kehausan, tapi kita sering memberinya racun dunia. Kita haus akan makna, tapi yang diminum justru hiburan dan kesibukan. Kita butuh zikir, tapi yang dicari justru perhatian manusia. Wahai jiwa yang lalai, ibadah fardu saja kini banyak yang ditinggalkan. Solat 5 waktu dianggap beban, padahal itulah tali pengikat antara kamu dengan Allah. Dan tahajud, banyak yang menertawakannya, menganggapnya hanya untuk orang-orang tua atau alim. Padahal tahajud adalah tanda cinta, tanda bahwa kamu masih ingin didengar oleh pencipta. Banyak orang berlari mencari solusi, tapi jalannya hina, tidak melalui sujud. Mereka berikhtiar tanpa bimbingan, berjuang tanpa bismillah, hingga yang mereka raih hanya lelah dan kecewa. Padahal 1 rakaat di malam hari lebih kuat dari 1000 rencana yang tanpa doa. Banyak orang sekarang merasa hidupnya gelap, padahal lampunya mereka sendiri yang padamkan. Solat ditinggalkan, zikir dilupakan, malam diabaikan. Mereka berharap hidupnya lapang, tapi pintu langit tidak pernah diketuk. Wahai jiwa yang masih punya waktu, jangan remehkan 1 rakaat di malam hari, karena bisa jadi itu menjadi saksi keselamatanmu di hari akhir. Jangan anggap ringan 1 istighfar, karena mungkin disitulah rahmat Allah turun menjemputmu. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling banyak sujudnya. Tapi lihatlah sekarang, orang lebih rela bergadang demi hiburan daripada menunduk demi pengampunan. Lebih senang menceritakan kesedihan kepada manusia daripada mengadu pada Allah yang Maha Mendengar. Waktu terus berjalan dan kita sedang perlahan menuju akhir. Umur tak bisa diulang,
dan malam-malam yang kamu lewatkan tak akan kembali. Wahai jiwa yang mencari kedamaian, ketahuilah bahwa kedamaian bukan datang dari keadaan, tapi dari hubunganmu dengan Allah. Jika kamu masih punya hati yang rindu beribadah, jagalah. Jika kamu masih punya rasa ingin bangun malam, rawatlah. Karena banyak hati kini sudah kaku, banyak jiwa yang tak lagi mengenal rindu kepada Tuhannya. Tahajud bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang ingin disucikan. Bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang ingin dikuatkan. Dan bukan untuk yang sempurna, tapi untuk yang sadar bahwa dirinya banyak dosa. Maka jangan tunggu hidupmu sempurna untuk sujud, karena sujudlah yang menyempurnakan hidupmu. Bangunlah walau hanya sebentar, sujudlah walau hanya sejenak, dan biarlah malam menjadi saksi bahwa kamu pernah mencoba mendekat kepada Allah di saat dunia tertidur dan langit sedang terbuka lebar. Dan kamu tahu, yang paling menakutkan bukanlah turunnya tanda-tanda kiamat, tapi hilangnya rasa rindu kepada Allah di dada manusia. Zaman ini tak kekurangan ilmu, tapi kekurangan nurani. Tak kekurangan nasihat, tapi kekurangan hati yang mau tunduk. Setiap hari manusia berbicara tentang motivasi, tapi lupa bahwa tanpa sujud, semua motivasi hanyalah kesombongan yang dibungkus kata bijak. Maka berhentilah sejenak, lihat ke dalam hatimu. Apakah masih ada ruang untuk Allah atau sudah penuh oleh urusan dunia yang tak pernah selesai? Kita sedang hidup di antara runtuhnya adab dan lemahnya iman. Banyak yang bangga dengan gelar tapi malu membawa sajadah. Banyak yang pandai berkata tentang kebaikan tapi tangannya gemetar untuk mengetuk pintu malam. Mereka ingin hidup damai tapi menjauh dari sumber kedamaian. Mereka ingin rezeki lancar tapi jarang sekali menyebut nama Allah. Padahal dunia ini bukan semakin sempit, hanya hati manusia yang semakin jauh dari cahaya. Lihatlah anak-anak muda sekarang. Mereka pandai menata wajah, tapi lupa menata ruh. Mereka sibuk menambah pengikut, tapi kehilangan arah. Dan orang-orang tua pun ikut terseret, lebih sibuk menata ponsel daripada mushaf. Inilah zaman di mana manusia bisa melihat seluruh dunia dalam genggamannya, tapi kehilangan dirinya sendiri. Zaman di mana masjid kosong, tapi pasar penuh. Di mana azan terdengar, tapi tak lagi menggugah. Semua berjalan cepat, kecuali langkah menuju sajadah. Maka beruntunglah kamu jika hatimu masih bisa bergetar saat mendengar nama Allah. Karena di zaman seperti ini, satu zikir saja bisa menahan murka, satu rakaat malam bisa menyelamatkan dunia kecil di dalam dada. Maka jangan biarkan akhir zaman ini merenggut hatimu. Kembalilah pada sujud, pada zikir, pada malam yang tenang. Sebelum waktumu habis dan sajadahmu hanya tinggal kenangan yang berdebu. Sahabat Hikmah Channel, mari sejenak aminkan doa yang tajam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati kami menjadi beku di tengah dunia yang sibuk. Lembutkanlah jiwa kami agar mudah tersentuh oleh panggilan-Mu di malam hari. Jadikan setiap kantuk yang kami lawan sebagai saksi cinta, dan setiap air mata yang menetes di sepertiga malam sebagai cahaya yang menuntun langkah kami di siang hari. Lapangkanlah rezeki kami bukan hanya di dunia, tapi di dada yang selalu mengingat-Mu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan bagikan video ini ya. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun langkah kita, mengingatkan hati yang mulai lalai, dan membawa kita kembali kepada sujud yang menenangkan. Karena sejatinya, siapa yang mengenal Allah di malam hari, akan dikenalinya di setiap langkah siangnya.